Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'um alladhihum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadratul kuramah, para alim, para ulama, para asatid, para sepuh, wabil khusus yang kami hormati guru kita bersama beliau Al-Mukarram Ustadz Habib Nurdin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati jamaah Lensa Tauhid serta para santri Pondok Pesantren Al-Khairiyah serta dewan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa kita curah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan shalawat dan salamnya Allah terus mengalir kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya sampai umatnya. Mudah-mudahan kalau kita ditakdir Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kajian mingguan sebenarnya sih udah tutup ya kemarin. Sudah tawakufan yang bulanannya, tapi kalau mingguannya malam ini insyaallah mudah-mudahan dengan tawakufan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan menjadikan bekal kita nanti di bulan puasa. Mudah-mudahan kita semuanya meraih derajat Lailatul Qadar, yaitu sebagaimana dikatakan guru kita, yaitu manzilah Lailatul Qadar sama mungkin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah sebagai hamba yang senantiasa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka dengan pembacaan tawasul serta tahlil. Mudah-mudahan menjadi wasilah dikabul segala hajat dan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya marilah kita tundukkan hati, kita kosongkan, hadirkan Allah di dalam hati kita. Mudah-mudahan menjadi kita senantiasa hamba yang wusul ilallah. Mangga sami-sami kita baca syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'um alladhihum bi ihsanin ila yaumiddin. Radhiyallahu ta'ala anhum syaikhul lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا ووالدنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل البيت وأحبابنا وأسبنا وشيخنا ومشايخنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan ahli kubur man hadir majelis mangga disebutkan almarhum khususan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahdimna ba'dahum waghfir lana wa lahum syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح الحاجي ليلة القدر شيخنا ومربي روحنا أبا شريف محمد زكريا رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم مباركا في الدين والدنيا والآخرة شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نويت تقربا إلا الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباق لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan tawasul beserta tahlil. Mudah-mudahan menjadikan wasilah dikabulnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini sebagai tawakufan atau penutupan kajian mingguan Lensa Tauhid, kami mewakili dari jamaah milik santri mohon maaf bila selama kami belajar ataupun mengaji banyak kesalahan dan kehilafan kepada guru, terutama kepada kiai. Mudah-mudahan kiai memakluminya dan menjadikan kita santri, yaitu murid sodik, murid yang senantiasa mencari keridhaan Allah dan murid yang senantiasa ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita termasuk santri yang harus berterima kasih ataupun sebagai murid yang baik, karena mudah-mudahan dengan kita menghargai atau kepada guru mungkin menjadikan ilmu kita bermanfaat, yaitu ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat bagi kita baik di masyarakat ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada guru, mudah-mudahan guru di sini bisa memakluminya dan memaafkan atas segala kehilafan dari murid-murid semuanya di sini. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Kepada selanjutnya kajian yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, mohon pada guru kita takriman wa tahdiman tafadhol. Shallu 'alan nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadhirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram ajmain wa ila arwahi khususan simalik wal musannif fi kitabih hikam wa ila arwahi khususan ya bisa kurin wa muslimin wa ila arwahi khususan hadits naqala wa qala syarif Muhammad Zakaria rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa nafa'ana mubarakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Para bapak jamaah lensa tauhid yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para asatid, wabil khusus Bapak Ustadz Asin Rafiq, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para dewan guru yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk tawakufan kita mengkaji kajian kitab hikmah ke 61. Hikmah ke 61 halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Man ari saha jalma lam yukbil anu henteu nyang hareup ieu man alallahi ka Allah bimulato patil ihsani ku pirang-pirang kaalusan anu lembut, kabageran anu lembut. Yang hareup teh henteu yang hareup teh teu inget. Bimulato patihi tegasna ku kelembutan ihsana Allah iyahu ka itu man. Bi anwa'il ihsani ku pirang-pirang jenis kealusan. Kuyida eta ditalia, kuyida maka bakal ditalian. Saha ilaihi iman bisalah silil imtihani ku pirang-pirang rante ujian. Ujian anu disarupakeun jeung rante dina pada mengikat. Aibil imtihanati tegasna mah ku pirang-pirang ujian cobaan, wal masaibis sahibati jeung pirang-pirang musibah anu disarupakeun bisalah silih kana rante.
yakni ngamaksud kuring anal muqtadha sanyana anu diterapkeun anu dituju li iqbalil muridi eta tetep pikeun yang hareupna si murid wa ghairihi jeung selain murid ala rabbi ka pangeran bi anwa'i taati ku pirang-pirang jenis kataatan wa tadarrui jeung ku DP-DP handap asor ilahi ka Allah wa jam'iyatil qalbi jeung ngumpulkeun hate alaihi ka Allah. Amroni eta teh dua perkara. Al awalu ari nomor kahijina iradun ni'ami ngamaksud mere pirang-pirang nikmat alaihi ka si jalma payaskuru tuluy syukuran itu si jalma teh Allah ka Allah alaihi netepan ieu ni'am. Wayak balu jeung yang hareup si jalma ala khidmatihi kana ngahidmah ka Allah. Wasani jeung ari nomor kaduana ingzalul masaibi eta nurunkeun nurunkeun pirang-pirang musibah pi badanihi dina badana si jalma aw malhi atawa hartana si jalma yarji'u tuluy balik ye si jalma teh ila rabbi ka pangeran wa yatadarru jeung DP-DP hadap asor ilahi ka Allah birab'iha kana ngaleungitkeun na itu masoib warubama kana jeung terkadang bukti non dalika itu mazkur teh sababan eta jadi sabab fi tarkil istigoli dina ninggalkeun katungkul bi dunya ku dunya wa ta'alluqi jeung cumantel bihi kana ieu dunya subhanahu maha suci Allah wa muraduhu jeung wa muradu rabbi jeung ari anu dikarepkeun ku Allah minal abdi ti seorang hamba rujuhu eta balikna itu abdun ilahi ka Allah tau'an karena turut au karhan atawa karena terpaksa. Hikmah ke-61 man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsan uida ilaihi bisalasil imtihan. Barang siapa orang yang tidak menghadap kepada Allah, lari kepada Allah, ingat kepada Allah dengan adanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan menggantinya dengan berbagai macam ujian, musibah yang mengikat dengan tujuan untuk kembali kepada Allah, dengan tujuan untuk tadarru, merasa diri hina, artinya merasa diri tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Orang yang merasa hina pasti DP-DP, pasti handap asor, karena dia membutuhkan orang yang menurut dia lebih mulia daripada dia. Lawan dari tadarru adalah takabur. Orang yang takabur itu karena merasa dirinya bisa, mampu, punya, sehingga tidak akan menghinakan dirinya, tidak akan membutuhkan orang lain secara pengakuannya, padahal kenyataannya tetap butuh. Nah, kita kembangkan penjelasannya di dalam kitab Iqadul Himam, sarah dari kitab Hikam. Di sini dikatakan bahwasannya Allah itu membagi hamba-hambanya itu menjadi 3 bagian. Jadi Allah membagi hamba-hambanya menjadi 3 bagian. Pertama ahlus simal, golongan kanan. Golongan kiri. Simal itu kiri. Golongan kiri. Yang kedua ahlul yamin, golongan kanan. Yang ketiga sabikun. Ama ahlus simal fala kalam alaihim. Adapun golongan kiri tidak dibicarakan di dalam hikmah ke-61 ini. Jadi tidak masuk kategori. Jadi tidak terkena hitam.
Tadi kan ada kalimat man lam yukbil ya, barang siapa yang tidak menghadap Allah. Nah, orang-orang ahli simal, ahli kiri ini tidak termasuk man di sana. Kayak gitu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti orang kafir tidak dipanggil maksudnya gitu. Nah, man di sana orang-orang yang golongan kiri itu tidak terpanggil. Kenapa golongan kiri tidak terpanggil? Idza iqbalalahum 'alallahi aslan. Karena tidak ada hatinya itu menghadap Allah sama sekali. Orang-orang yang sukanya maksiat, jauh dari taat, belas lupa kepada Allah, boro-boro ingat sholat getara pun gitu, boro-boro ingat puasa di bulan Ramadan enggak, karena bukti dari ingat ke Allah itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, golongan kiri ini tidak dimasukkan ke dalam kategori man yang ada di dalam hikmah tersebut. Wa ama ahlul yamin, yang kedua golongan yamin, golongan kanan. Yamin itu artinya kanan, bukan mi ya, mi yamin. Yaminun simalun, yamin kanan, simalun kiri. Falahum iqbalun biwajhimma, mereka adalah orang-orang yang menghadap Allah tetapi dohirnya saja. Lakin la khususiyatalahum, hatinya tidak menghadap kepada Allah. Li'annahum qana'u bidohiri syariat, mereka merasa cukup dengan dohirnya syariat. Yang penting sholat 5 waktu sudah dilaksanakan, yang penting puasa di bulan Ramadan sudah dilaksanakan, zakat, puasa, ibadah haji sudah dilaksanakan. Walam yaltafitu ila suluki tariqatin wala haqiqatin, mereka tidak punya keinginan untuk suluk, untuk berjalan menuju Allah melalui thariqah dan melalui hakikat. Jadi orang-orang yang merasa nanti karena fikih begitu kan, ngaji thariqat tasawuf tauhid mah embung gitu. Kuring mah cukup we cenah geus bisa salat oge. Saya mah cukup udah bisa puasa juga. Enggak ada keinginan untuk makrifat kepada Allah. Nah, itu disebutnya ahlul yamin. Sebutnya ahlul yamin. Mereka tidak dipanggil juga dalam kategori iman yang ada di hikmah tersebut. Waqafu ma'ad dalil wal burhan, mereka cukup dengan adanya dalil dohir. Walam yanhadu ila maqami syuhud wal iyan, tidak ada keinginan untuk bangkit menuju maqam musyahadah dan muayyanah. Wala kalama ma'ahum aidon. Wa amas sabikun, nah golongan yang ketiga yaitu sabikun. Golongan sabikun ini faqad aqbalu 'ala Allah, mereka menghadap kepada Allah mutawajjihaini, dengan dua wajah, dohir dan batin. Tolibinal wusul ila ma'rifatihi, mereka mengharap, mereka mempunyai keinginan dan mencari, mentirakati supaya bisa wusul menuju makrifat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke golongan ini ya. Karena kita udah senang ngaji hakikat, ngaji thariqat. Jadi nggak cukup dengan sholat yang 5 waktu sudah bisa dilaksanakan, tapi kita benar-benar punya keinginan melalui sholat ini bagaimana supaya kita bisa makrifat. Akhirnya rajin ngaji, rajin tirakat, itu namanya saliki. Faqad aqbalu 'alallahi mutawajjihaini, disalikin atau sabikin itu menghadap Allah dohir dan batin. Wahum bidzalika ala qismaini, nah orang-orang salikun atau sabikun yang ingin nyampe kepada Allah, ingin makrifat, dibagi menjadi 2. Orang-orang yang seperti kita ini nih yang lagi suluk, mudah-mudahan ya terbagi menjadi 2 nih. 1, qismun aqbala 'ala Allah bimula topati ihsanihi
wa qiyaman bisukri in'amihi wa amtinanihi wa hum ahlu maqami syukri. Orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan jalan kebaikannya Allah yang sangat lembut. Bisukri in'amihi, dengan cara menghadapnya ke Allah itu dengan cara syukur terhadap nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah. Disebutlah mereka ini ahlu makom syukur, ahlinya makom syukur. Dikasih napas setiap hari, keluar dan masuk, merasa bahagia walaupun yang lainnya tidak ada di dalam kehidupannya, karena yang paling penting adalah hidupnya. Jadi dengan bisa bernapas dia sudah bersyukur, dengan bisa melihat dia bisa bersyukur, sampai bahagia dengan berbagai kenikmatan yang datang dari Allah. Nah, itu ahlu makom syukur. Yang kedua, waqismun aqbal ala Allah, orang-orang yang menghadap kepada Allah melalui apa? Bisalasil imtihan, melalui ujian, cobaan, musibah, balai, fitnah. Disebutlah mereka itu ahlu makomi sabar, ahli makom sabar. Nah, kita masuk ke mana nih? Dua-duana ribu. Kita mau ada di makom syukur apa di makom sabar? Menahan syukur ya. Menahan syukur. Ya, orang-orang kita kaji lagi nih supaya kita ada di makom itu gitu. Ahlul makomi al awali ya. Golongan yang pertama yaitu ahlu makom syukur, fa'aqbalu 'alallahi ta'an, menghadap kepada Allah itu karena taat. Karena taat. Wa ahlul makom saniyah, ahlu makom yang kedua yaitu makom sabar, menghadap kepada Allah itu karena terpaksa. Ditarik ke Allah, dipaksa ke Allah supaya menghadap. Melalui ujian, saking nyerina jerit ke Allah. Pasrah ke Allah, ampun. Sambil megang kepala pantas bahkan ya Allah. Tobat, gas turun-turun gitu. Sekalian turun karena syukur dininggangnya. Ampun ujian. Angges atau dah yang dipaksa wae deh. Jadi kita mau dipaksa apa mau dengan sukarela menghadap Allah. Kalau mau nikmat kita sukarela menghadap Allah. Tau'an karena taat. Tapi ya saking sayangnya Allah berbagai macam cara, katakan cara lah, sebenarnya bukan cara kalau di Allah. Katakan berbagai macam cara pasti Allah akan berikan. Kenapa orang yang dua tadi ahlul yamin dan ahlul simal tidak masuk kategori ini? Karena mereka akan dibiarkan oleh Allah. Tapi kita yang ingin menghadap kepada Allah, ketika kita lupa dengan berbagai banyak kenikmatan, berbagai macam kenikmatan, Allah cemburu. Cemburu Allah. Kok saya dilupakan sih? Malah kalian ingat dan cinta kepada dunia, maka oleh Allah ditegur, dikasihlah ujian, dipaksa supaya kembali kepada Allah. Karena Allah cinta ke kita. Gitu. Makanya bahulanya Pak Asin miti asup jalur thariqah hakikat. Diberi ujian teh mobilnya wajar. Sampai tabrakan heula baca. Itu anehnya orang-orang mengatakan makanya tong hayang ngaji hakikat cenah ujianna berat. Karena mereka menganggap bahwa hakikat itu adalah kebencian dari Allah. Tapi kita yang ngerti ujian itu adalah kasih sayang Allah untuk mengingatkan kita. Masa kita nggak bangga ketika dikasih ujian karena Allah sayang ke kita kan begitu? Kan bangga.
Coba kita diperhatikan oleh orang yang kita cintai, kan seneng gitu. Daripada kita dibiarkan, ditanya ente gitu nya. Arek kumaha geus sabodo amat sih aja gitu. Sedih. Makanya kita harus paham, harus sadar bahwasannya ketika Allah menguji kita, Allah sedang cemburu kepada kita karena kita melupakan Dia kan gitu. Namun cek orang mah aja nangis mah. Oh ngeteko. Makanya kita perkuat dengan dalil mbah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Kan kata Simbah Kandar itu kenangan paling indah, kenangan paling luar biasa ketika dunia itu ketika ditakdir sujud kan. Nah orang yang sujud ini dibagi menjadi dua, tau'an wa karhan, karena sukarela, taat, dan karena dipaksa kan gitu. Dua-duanya sama, derajatnya bagus. Artinya untuk kita ketika ingin menghadap Allah ya jangan takut diuji, karena ujian itu bagian dari kasih sayang Allah daripada dibiarkan kan gitu. Qala Abu Madian radhiyallahu an. Sunnatullahi istad'aul ibadi li ta'ati bisa'atil arzak. Menurut Abu Madian, kebiasaan Allah itu mengajak hamba-hambanya untuk taat kepadanya dengan diberikan rezeki yang banyak. Ada yang begitu. Wadawamil mu'afat, dengan diberikan kesehatan terus ada. Liyarji'u ilahi binikmatihi, tujuannya supaya dengan kenikmatan tersebut dia kembali kepada Allah. Fa ilam yaf'alu ibtalahum bisaroi. Tapi kalau tidak mau bersyukur, ya wayahe, oleh Allah akan diuji. Dengan apa? Dengan sarro, kesulitan, dorro, kesengsaraan. La'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah. Udah jangan dipikirin itu sebuah azab, itu sebuah nikmat. Cuman bentuknya adalah dengan musibah, imtihan. Orang tua kita ketika sayang kepada kita kadang-kadang dengan pukulan, tidak harus selalu dengan ciuman kan gitu. Pak Aris cinta ke istrinya kan kali-kali perlu nyepret kan gitu, tapi jangan ke kepalanya, cukup di daerah kakinya di bawah, itu pun pakai lidi ya. Jangan pakai besi Aris. Ya kali-kali cium, kali-kali cepret kan gitu. Jangan dibayangin cepret gimana Mbah. Si Mbah cepretnya enggak. Cepretnya macam-macam sih Mbah. Li'anna muradahu azza wa jalla rujul ibadi ilaihi ta'an wa karhan. Karena tadi tujuan Allah itu mengembalikan hamba-hambanya kepadanya dengan cara taat dan dipaksa. Pakaumun basatallahu alaihim an-ni'am, sebagian kaum ada yang diberikan kejembaran rezeki oleh Allah, kenikmatan. Wasurifa anhumul balaya, dihilangkan balai dan penderitaan. Diberikan rezeki sehat, hartanya diberikan banyak, kesehatannya. Kemudian mereka melaksanakan hak-haknya. Mereka bersyukur terhadap nikmatnya. Watasuku, bahkan bersemangat. Semakin banyak rezeki, semakin bersemangat untuk mengetahui siapa dat yang memberikan nikmat ini kepadaku. Kita tahu Allah, tapi kan belum tahu datnya kan. Semakin diberikan banyak nikmat, semakin bersemangat untuk menuju Allah. Nah, kalau kita bisa seperti itu, pakanat matiyatun lahum ala sayri, maka kenikmatan tersebut, rezeki, kesehatan akan ditetapkan oleh Allah untuk kita sebagai kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak iya nu dipilih mah ya nya. Ieu orang yang diuji ku musibah, ini uji ku harta loba. Kalau kita sudah layak pasti diberi ya, Pak. Cuman masalah loba nu teu kuat. Karena terlena itu lebih potensinya lebih besar daripada ketika diberikan penderitaan. Jadi semakin
kita ukur aja ketika banyak rezeki, banyak nikmat, banyak kesehatan, apakah kita semakin bersemangat untuk mengenal Allah atau lemah? Apakah semakin meyakini bahwa ini adalah pertolongan Allah supaya bisa menuju Allah lewat hartanya, dengan kesehatannya, dengan anak-anaknya dan lain sebagainya, berbagai kenikmatan. Akhrajuha min qulubihim wa ja'aluha fi aidihim. Hartanya, anaknya, kesehatannya, seluruh nikmat yang ada dikeluarkan dari hatinya, wa ja'aluha fi aidihim, dan hanya disimpan di tangannya saja. Tapi wa qalilum mahum, sangat sedikit orang-orang yang seperti itu. Ya, orang kan saeutik sagenya, sugan orang bagian anak kan gitu. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah kan begitu. Sangat sedikit orang-orang yang termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Wa fi misli haula'i waradal hadis. Dalam hadis dikatakan nikmat ad-dunya matiyatul mukmin. Kenikmatan dunia itu kendaraan bagi orang-orang yang beriman. Alaiha yablughul khair, dengan adanya nikmat tersebut dia akan bisa melakukan kebaikan. Wa biha yanju minasyarr, dengan adanya nikmat tersebut dia selamat dari keburukan. Au kama qala alaihi salatu wasalam, qala ba'du ashabina. Sebagian sahabat mengatakan ja'ala alaihi salatu wasalam ad-dunya. Nabi menjadikan dunia itu sebagai kendaraan lil mu'mini, untuk orang-orang yang beriman. Hamilatun lahu, si dunia ini jadi kendaraan untuk mengangkut dirinya menuju Allah. Walam yaj'al al mu'minu matiyatan laha hatta yatakalafu hamluha. Bukan sebaliknya. Hartanya itu, kenikmatannya itu malah ditanggung oleh dia, seolah-olah kita menanggung motor, mobil, kemudian berjalan menuju Allah. Berat namun gitu. Boro-boro mau motor jeung mobil, mau awak sorangan ge berat. Makanya dilepaskan dari hati, pegang oleh tangan. Gak apa-apa, karena itu adalah kendaraan. Fahada yadullu ala anna biyadihi yasta'inu biha ala sari ila rabbih. Kalau kita benar-benar menjadikan dunia ini sebagai kendaraan, maka harta tersebut, dunia tersebut akan menolong kita berjalan menuju Allah. La anna fi qalbihi, yang tidak ada di dalam hatinya, hanya ada di tangannya, sehingga dia tidak perlu masyakkat, tidak perlu capek untuk mencarinya. Wallahu a'lam. Wa qaumun amadahum bin ni'am wa basatalahum fil mali wal afiyah wa surifa anhumun niqam fasagolahum dzalika anhud ilaihi wa manahum minal masiril hadratihi fasuliba dzalika anhum wa darabum bil balaya wal mihan fa aqbalu Allah bi salasal imtihan. Yang kedua, golongan yang tadi diberikan rezeki banyak, kesehatan, kenikmatan, tapi tidak mau menghadap kepada Allah, lupa terhadap syukur. Maka oleh Allah diganti dengan apa? Dengan ujian, dengan cobaan. Dengan ujian itu barulah dia menghadap kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ternyata kemarin aku lupa dengan kenikmatan. Akhirnya dia merasa tadinya gagah jadi merasa hina, tadinya punya jadi tidak merasa tidak punya, dikembalikan semuanya kepada Allah, ya. Nah, kita semestinya ngambil makom yang pertama, ya, semestinya mengambil makom yang pertama. Kenapa? Karena kita mengkaji kitab Hikam, di sini dikatakan begini, wa kana Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi yarjihu al-ghina syakir ala fakil sobir. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, itu lebih mengunggulkan orang kaya yang pintar bersyukur daripada orang yang fakir pintar bersabar. Wahwa madhabu Ibnu Athain, dan ini adalah madhabnya Syekh Ibnu Athaillah. Makanya kalau kata Gus Bagan, thariqah Sadiliyah itu harus selalu bahagia karena ada di makom
syukur. Wa huwa madhabu Ibnu Athaillah. Makom syukur itu, orang kaya yang pintar bersyukur adalah madhabnya Syekh Ibnu Athaillah. Jadi kayaknya ada potensi-potensi nih kalau kita mengamalkan hikam kaya tapi pintar bersyukur, Pak. Oh. Ya. Pibeungareun. Nah, sing rajinna ngajina nya. Pibeungareun. Pibeungareun. Wa madhabu Abi Abdillah At-Tirmidzi, bukan hanya madhab Syekh Ibnu Athaillah tapi madhabnya Imam At-Tirmidzi. As-syukru sifatu ahlil jannah, syukur itu sifatnya ahli surga, wal fakru laisa kadalik, sedangkan fakir bukan sifatnya orang ahli surga. Qalahu filatofil minan. Nah, gitu. Tapi kaya di sini itu bukan berarti kaya selalu kaya dengan hartanya, ya. Karena anal fakir sabir huwa al-ghina sakir. Orang yang fakir sabar itu termasuk orang yang kaya pintar bersyukur. Li'anal ghina inama huwa billah. Yang disebut kaya itu adalah merasa cukup dengan adanya Allah di dalam hatinya. Fa idza stagna al qalbu billahi fasaibu huwa al-ghina asyakir. Kalau hatinya cukup dengan adanya Allah, maka dia termasuk orang kaya yang pintar bersyukur. Wala ibrata bima fil yadi, tidak dibahasakan sesuatu yang ada di tangan. Tapi pakot takunu al yadu mamuratun wal qalbu fakir. Ada orang yang di dohirnya kaya tapi hatinya fakir karena selalu membutuhkan selain Allah. Orang yang kaya itu orang yang cukup dengan adanya Allah walaupun tidak punya apa-apa. Wa qad yakunu al qalbu ghaniyan billahi wal yadu faqiratun. Kadang hatinya sugih dengan adanya Allah, tangannya fakir. Ada juga tangannya sugih, hatinya sugih. Tinggal Allah menempatkan kita di mana lah ya. Kalau di kitab Sahih Bukhari kan kemarin terakhir saya baca, ternyata kehidupan para sahabat dengan Kanjeng Nabi zaman dulu ya tidak jauh beda dengan zaman kita sekarang. Kan Abu Hurairah ditanya, Abu Hurairah, kenapa Anda banyak meriwayatkan hadis Rasul sedangkan yang lainnya enggak? Kata Abu Hurairah, karena orang-orang muhajirin Mekah, yang dari Mekah ke Madinah, mereka sibuk transaksi jual beli, mereka sibuk kerja. Kalau orang Ansor yang asli orang Madinah, mereka sibuk mengelola hartanya karena rata-rata orang Ansor itu kaya, pribumi lah. Nah kalau saya termasuk orang miskin katanya. Jadi saya tidak terlalu sibuk dengan harta. Akhirnya ada golongan yang disebut dengan ahlus suffah, santrinya Kanjeng Nabi yang tidur makan di asrama dekat Masjid Nabawi, yang waktunya lebih lama mengikuti Kanjeng Nabi. Sama lah dengan kita. Ada yang ditakdir kaya, ada yang ditakdir bagian itu tukang ngaji, kos santri begitunya. Ada yang ditakdir mengelola hartanya, jadi bos lah gitu ya mah, untuk gawe gitu ya. Karena emang kaya dari dulunya. Nah, semuanya itu jadi jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mencoba menerapkan makom syukur dalam diri kita. Artinya gini, seberapapun kondisi yang terjadi kepada kita, baik buruk maupun baik ya, menurut hawa nafsu, itu harus disyukuri. Sekarang rezeki kita segini ya, itulah rezeki kita, dan kita harus benar-benar merasa bahagia dengan rezeki yang ada. Rezeki sedikit tapi dikasih sehat, dikasih sakit rezekinya banyak, atau dikasih kurang harta, sakit juga tapi masih bisa bernapas, itu pun nikmat. Bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa mensyukuri berbagai macam nikmat, utamanya hidup lah ya. Makanya ada hadis mengatakan, kalau kalian merasa menjadi orang yang tidak beruntung di dunia, maka berangkatlah ke makom kuburan dan lihat, kemudian katakan kepada dirimu sendiri bahwasannya aku bersyukur ya Allah kepadamu atas diberikan nikmat hidup
sampai hari ini. Karena nikmat hidup ini adalah nikmat yang paling didambakan oleh orang-orang yang ada di alam barzah. Mereka setiap saat selalu memohon kepada Allah, ya Allah hidupkan saya walaupun hanya 1 menit. Untuk apa? Untuk menghadap Allah. Jadi syukuri kenikmatan hidup ini, nikmat yang paling besar. Dan itu akan berimplikasi kepada kekayaan dohir kalau menurut saya pasti. Kekayaan dohir itu tidak diukur dengan nilai, tapi ginanya itu, cukupnya itu. Kekayaannya itu. Karena Allah akan memberikan sesuatu yang layak kepada kita. Allah akan menjauhkan sesuatu yang tidak layak kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Begitu. Ada satu kisah. Dulu ada seorang laki-laki di daerah barat, termasuk jahidin, orang yang juhud terhadap dunia. Bahkan ahli ijtihad selalu memberikan fatwa kepada santri-santrinya, masyarakatnya. Maisahnya, kegiatan dunianya adalah menjadi nelayan, menjadi nelayan. Wa kana alladzi yasiduhu, kalau dia mencari ikan kemudian mendapatkannya, setengahnya disedekahkan untuk orang lain, setengahnya lagi dimakan oleh dirinya sendiri dan keluarga. Pak Aroda ba'du ashabi ahadase, suatu hari santrinya ini bermaksud untuk berkunjung ke daerah tertentu di daerah barat. Kemudian diketahuilah oleh gurunya yang tadi nelayan. Dan si gurunya ini memberikan pesan kepada santrinya. Idza dakhalta ala baladatin kada. Rencananya kamu mau berangkat ke negara atau ke daerah anu ya? Iya. Kata santrinya begitu. Saya nitip pesan. Di sana ada saudara saya. Pulan bin Pulan namanya. Katakan kepadanya salam dari saya. Dan mintalah doa kepada dia karena dia termasuk min auliyaillah, walinya Allah. Doanya diijabah. Nah, kemudian singkat cerita berangkatlah si santrinya ini. Ketika nyampe ke daerah tertentu, dia mencari orang itu, si Pulan, tanya ke sana kemari, dan alhamdulillah ketemu rumahnya. Ketika sampai ke rumahnya dia kaget, kaya banget, rumahnya megah, kayak istana. Sampai ada bahasa lihuwa inda sultan. Ini rumah tidak layak bagi orang-orang biasa, tapi layak untuk raja, saking megahnya. Fata ajab tu min dalika. Ya. Nah, kemudian ketika masuk, ternyata di dalamnya ada pembantu. Pembantunya banyak. Nanyalah, tuan rumahnya ada enggak? Kata pembantunya, sedang keluar menemui seorang presiden. Oh, tambah kaget. Kok ulama dekat sama Umaro? 1 jam dia menunggu, datanglah orang tersebut membawa mobil paling mewah di zamannya. Kalau ini mana paling mewah? Alphard lah. Saking kagetnya, geleng-geleng kepala sih. Kok bisa yang dikatakan wali, tapi kehidupannya mewah? Mobilnya bagus, rumahnya mewah, pembantunya banyak, hartanya banyak. Singkat cerita ketemulah. Kemudian ngobrol panjang lebar, ditanya dari mana kamu? Dari daerah Anda. Ada apa tujuan datang ke sini? Ingin menyampaikan pesan. Pesan dari siapa? Dari guru saya si Anu. Oh, kamu satu daerah dengan dia? Iya, saya santrinya. Apa pesannya? Salam dari beliau. Waalaikumsalam kata si wali, dan saya titip pesan kepada guru kamu. Bahasanya begini. Ilakam istagoluka bidunya wa ilakam ikbaluka alaiha. Katakan padanya, sampai kapan dia akan sibuk dengan dunia dan sampai kapan dia akan menghadap terhadap dunia. Padahal itu kiai kan? Gurunya kan kiai, tukang fatwa. Wa ila mata latan takoti rabbatika pihak. Sampai kapan dia akan berhenti untuk mencintai dunia? Singkat cerita pulanglah ke Kobong. Ditanya sama gurunya, ketemu nggak? Ketemu. Nitip pesan apa?
teman saya, nggak ada pesan apa-apa, nggak berani santrinya kan. Tapi si gurunya ini tahu tidak mungkin temannya ini tidak memberikan pesan. Akhirnya dipaksa jujurlah si santri ini dan mengatakan pesan dari si wali tersebut. Dengan kalimat yang tadi, kamu sampai kapan mau sibuk dengan dunia, cinta terhadap dunia kan gitu. Menangis si kiai ini tersebut, si tukang fatwa tersebut menangis terseduh-seduh karena memang dia merasa masih ada sedikit kecintaan terhadap dunia. Walaupun secara dohir ketika mendapatkan hasil sebagian disedekahkan, sebagian untuk dirinya. Nah dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya wali itu tidak bisa diukur dengan dohir. Wali itu tidak harus melarat gitu maksudnya. Wali itu ada yang diberikan kekayaan dan kekayaan itu hanya di tangan, tidak sampai masuk ke hati. Nah maka kita pun sama. Kita jangan takut miskin karena ngaji kitab hakikat. Miskin itu hanya bagian dari jalan untuk menuju Allah. Ketika kita layak untuk diberikan ujian dengan kenikmatan, maka Allah akan memberikan ujian kenikmatan. Contoh Nabi Ayub, Nabi yang bodoh itu siapa? Nabi Ayub ya. Nabi Ayub kaya, Nabi Ayub anaknya banyak, sehat, kemudian diuji oleh Allah dengan penderitaan, masih bisa bersabar. Setelah sabar, balik lagi hartanya, kekayaannya balik lagi, anaknya yang tadinya meninggal semua balik lagi, yang tadinya sakit sembuh total. Nah, tetapi kekayaan yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan hati. Seberapapun yang kita punya, itu akan membuat kita menjadi merasa cukup karena hadirnya Allah di dalam hati kita. Nah, gitu. Jadi intinya kesimpulannya gini, syukurlah kita ini dunia akhirat ya, syukur bab dunia akhirat. Dikasih dunia seberapapun harus bahagia. Dikasih bagian akhirat seberapapun harus bahagia. Jangan ada celah untuk merasa sedih karena kita tidak puas dengan pemberian Allah. Kayak kita misalnya gini, nggak dikasih bisa tahajud setiap malam, ya. Terus tengah rasula gitu. Bukan tobat tapi cuman menyesali apa yang sudah terjadi, tapi tidak ada perubahan. Itu lama-lama kita tidak akan bisa bersyukur terhadap ketentuan Allah. Atau kita dikasih ibadah sholat, keinginan kita ingin khusyuk dan diupayakan, ilmunya kita cari, thoriqohnya ditirakati dan lain sebagainya, tapi ternyata kita masih belum bisa khusyuk. Jangan menjadi beban sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Allah yang telah menakdirkan kita untuk bisa sholat gitu. Semuanya harus disyukuri, tapi hati-hati karena orang yang judulnya pintar bersyukur tapi ujung-ujungnya teledor terhadap ibadah, teledor terhadap urusan maksiat. Jangan seperti itu juga. Yang dimaksudkan bersyukur di sini adalah keinginan kita harus kuat untuk semaksimal mungkin dalam ibadah. Ya, dalam ibadah, kalau dalam dunia kita ngalir aja. Dalam ibadah kita harus semaksimal mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang maksimal. Kemudian kita tirakati, kita usahakan. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus tetap bersyukur karena sejatinya kita sudah nyampe ke sholat saja yang belum bisa khusyuk, itu nikmat dari Allah. Banyak orang yang tidak bisa sholat walaupun sehat dan banyak harta. Kita yang hartanya sedikit, sedang sakit, masih bisa sholat. Itu nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Kita tidak punya harta banyak, lagi banyak masalah, cuaca dingin, tapi bisa berangkat ngaji. Itu nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Ya, orang syukuran gitu ya. Syukuran. Paling enak lah syukuran, santai be gitu. Ternyata emang madhabnya Syekh Ibnu Athaillah, Thariqah Sadiliyah kan. Wallahu a'lam bis-shawab.
ila arwah sasana semale pal musannif kitab Minhajul Abidin nafa'anallahu bi ulumihim nafa'an mubarakan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak in kula tanya Gus.